Selamat pagi, sidang jemaat gereja Peniel dan cabang Komando Jemaat Mimbar online tanggal 22 Agustus tahun 2022 dengan tema Tuhan memuji orang benar, yang terambil dalam Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian, Tuhan tempat perlindungan. Pertama, untuk pemimpin tujuan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata padaku, terbangkanlah berbunyi seperti burung. Sebab lihatlah orang fasik melentut busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang-orang yang tulus hati di tempat yang gelap. Apabila dasar-dasarnya dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ayat keempat, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya yang di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. 5. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ayat ke-6, Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang, berapi dan belerang angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Amin. Saya akan mengulangi ayat yang kelima sebagai ayat nas yang kita akan bahas bersama-sama. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menguji orang benar. Artinya apa, saudaraku? Kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap hari banyak tantangan, banyak yang diizinkan oleh Tuhan. Dengan semakin banyak tantangan yang diizinkan Tuhan hari-hari ini dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana supaya saya dan saudara tetap setia, tetap mengiring Tuhan, tetap yakin penyertaan Tuhan. Amin. Jangan putus asa hari-hari ini. Bagi orang benar yang hidup di dunia ini, janganlah kita memiliki cara hidup seperti orang duniawi. Milikilah cara hidup yang berbeda, sehingga kita dapat menjadi terang bagi dunia ini. Apakah perbedaan cara hidup orang percaya dengan cara hidup orang dunia? Efesus 5 ayat kedua mengatakan, hidup dalam kasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak yang selalu diperhatikan oleh Tuhan, dituntut supaya kita hidup di dalam kasih. Amin. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, jangan putus asa, tetap semangat, tetap cinta akan Tuhan. Kristus memberikan contoh, Dia rela korban demi umatnya, dan Dia kasih lewat korban Kristus
supaya setiap orang yang lemah diberi kekuatan selalu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, mari kita mau belajar seperti Kristus. Dia rela mati di atas kayu salib demi saudara dan saya. Apapun pergumulan, tetap setia, tetap semangat, tetap cinta Tuhan. Jangan putus asa hari-hari ini. Belajar bergantung pada Tuhan. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Mari kita menyikapi hidup ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan masalah, Tuhan punya rencana. Dan yakinlah, apapun pergumulanmu hari-hari ini, Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Bagian pertama, orang benar yang hidup di dalam kasih. Tuhan nuntut orang benar yang hidup dalam kasih itu gimana? Pertama, hidup sebagai anak terang. Di dalam Efesus 5 ayat 8 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi, Paulus mengingatkan kita semua sebagai anak-anak terang. Tuhan sudah memberikan, mengubah hidup kita. Dulu kehidupan kita dalam kegelapan, tapi sekarang kita telah diubahkan menjadi anak-anak terang. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup di dalam terang, yaitu hidup dalam pertobatan. Kita tidak lagi kompromi dengan dosa, amin, dan kegelapan, tapi membenci dosa dan meninggalkannya, amin. Di dalam Kisah Rasul 13, pasal 13 ayat yang ke-47 mengatakan, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan supaya kita semua bisa membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin, saudaraku. Paulus mengingatkan kita, ayat ini akan saya ulang. Sebab inilah yang diperintahkan pada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, perhatikan, bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Tuhan ini supaya kita bisa menjadi berkat, menjadi terang yang ajaib di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan sesuatu yang dikasih Tuhan, jangan putus asa, jangan undur dari Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita harus tetap semangat mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Kita harus bisa menjadi terang yang ajaib. Sebagai nasihat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dalam Ibrani 4 ayat 13 mengatakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan hari-hari, kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Kalau saudara menanam
ya, menabur berbaik, kau akan menuai dengan baik. Apa yang kita tabur hari ini, kita akan menuai dengan baik, dengan penuh sukacita. Jangan putus asa. Mari kita tetap semangat, tambah cinta akan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup berdamai dengan semua orang, meskipun dengan musuh-musuh kita. Tuhan mengingatkan kita, meskipun kita hidup dengan musuh-musuh kita hari-hari ini, saya harus bisa satu teladan bagi yang lain. Roma 12 ayat 18 mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Paulus mengingatkan supaya kita hidup berdamai dengan semua orang. Jadi ini yang Paulus ingatkan pada kita. Kita harus menjadi terang yang adil di tengah-tengah dunia. Kita harus jadi berkat bagi yang lain. Bila kita mengasihi musuh kita dan bersedia mengampuni orang-orang yang membenci dan menganiaya kita, maka kita pasti bisa hidup berdamai dengan semua orang. Amin. Terambil dalam Lukas 6:27-29. Sebagai penerapan firman Tuhan ini, mari kita hidup dalam kasih Tuhan, dan biarlah kasih yang ada dalam hidup kita melimpah keluar menjadi terang bagi dunia. Biarlah setiap saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, engkau bisa menjadi berkat teladan bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Allah yang setia. Kami bersyukur buat Engkau ya Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk hidup berdamai dengan semua orang, hidup untuk selalu mengasihi. Ajar kami apapun keadaan kami, biarlah kami bisa memperhatikan semesta kami yang putus asa, yang putus pengharapan. Kuatkan iman kami Tuhan hari-hari ini, katakan tetap semangat, tambah cinta akan Engkau. Engkau terus mengurapi hamba-hamba-Mu dimanapun yang kita berada. Dan kami percaya berkat Allah mengalir dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.